Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Saudara, ratusan warga korban gempa Mamuju, Sulawesi Barat mengungsi ke rumah dinas Gubernur Sulawesi Barat. Tampak dalam visual yang Anda saksikan, warga mengungsi ke rumah jabatan atau rumah dinas Gubernur Sulawesi Barat. Warga yang mengungsi harus duduk dengan alas seadanya. Kerusakan bangunan cukup parah terjadi baik di Mamuju maupun di Majene. Selain bangunan, Pemprov Sulawesi Barat di Mamuju yang rusak, RSUD Mamuju juga mengalami kerusakan. Sementara itu di Kabupaten Majene tercatat ada 300 unit rumah mengalami kerusakan. Gempa juga mengakibatkan longsor di Jalan Trans Sulawesi. Longsor mengakibatkan jalanan terputus dan memutus jalur penghubung yang menuju kota Majene. Tidak hanya itu, gempa juga memutus jalur poros Majene Mamuju, karena pada poros ini terjadi longsor di 3 titik. Sementara kami kasiang menggeser batu besar yang ada di jalan untuk memudahkan pejalan. Warga terpengendara. Untuk membantu evakuasi korban gempa di Sulawesi Barat, Basarnas telah mengerahkan tim SAR dari Banjarmasin, Makassar, dan Jakarta. Kepala Basarnas, Marsikal Madya TNI Bagus Puruhito mengatakan selain mengirimkan anggotanya, Basarnas juga mengirim bantuan alat dan kendaraan untuk dikirim dari Jakarta. Dan untuk gempa bumi di Mamuju, Basarnas sudah memberangkatkan dan sudah ada di lokasi tim SAR Mamuju yang sedang melaksanakan evakuasi korban, dan sama-sama kita lihat tadi di televisi melaksanakan evakuasi dari gedung-gedung runtuh, dan perkuatan dari Makassar menggunakan KN SAR Kamawijaya beserta rescuer, dari Balikpapan KN SAR Wisangeni bersama rescuer, dan dari Palu melalui jalan darat, dan dari Jakarta satu tim Urban SAR on board di Hercules dari TNI Angkatan Udara beserta peralatan ekstrikasi 10 set dan beberapa kendaraan yang diikut sertakan. Mohon doanya mudah-mudahan pelaksanaan SAR di 2-3 kegiatan atau 4 kegiatan bencana yang besar ini, ada lagi yang di Bandung, kemudian di Kalimantan Selatan, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BNPB, saudara, hingga saat ini tercatat ada 34 orang meninggal dunia di Provinsi Sulawesi Barat, dengan rincian 26 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan 8 orang di Kabupaten Majene. Ada 10 titik lokasi pengungsian di Kabupaten Majene, antara lain Desa Kota Tinggi, Desa Lombong, Desa Kayu Angin, Desa Petabean, Desa Deking, Desa Mekata, Desa Kabiraan, Desa Lakading, Desa Lembang, Desa Limbua yang terdapat di Kecamatan Ulumanda, Kecamatan Malunda, serta Kecamatan Sendana. Sedangkan di Kabupaten Mamuju terdapat 5 titik pengungsian yang berada di Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro. Sampai saat ini saudara, kondisinya jaringan listrik masih padam dan komunikasi seluler tidak stabil pada 2 kabupaten tersebut. Itu pula tadi yang disampaikan anggota Basarnas Wahyu Triagung yang kami wawancarai secara langsung dalam proses evakuasi di sana, yang mengatakan bahwa di Mamuju hingga saat ini komunikasi terputus. Ini pula yang menghambat koordinasi dengan titik lain, namun koordinasi dilakukan untuk proses evakuasi ini dengan posko-posko Basarnas yang ada di lokasi, sehingga saat ini meskipun di sana sedang diguyur hujan sejak sore tadi, namun evakuasi dapat berlangsung dengan baik dan laporan masyarakat juga langsung ditindaklanjuti untuk dievakuasi dari titik posko yang terdekat.
Namun memang jaringan listrik yang masih padam ini menjadi kendala. BNPB juga mendistribusikan bantuan dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Antara lain ada tenda isolasi 8 set, tenda pengungsi, ada makanan tambahan gizi, makanan siap saji. Dan saat ini kami terhubung dengan AKBP Syamsu Ridwan, Ya. Kabid Humas Polda Sulbar. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Ya, terima kasih sudah bergabung di sini, Pak Syamsu Ridwan. Saat ini izin informasi terkini dari lokasi gempa seperti apa? ya. Jadi kami dari tim gabungan, baik dari Polisian, TNI, BPBD, dan Basarnas masih dalam proses melakukan evakuasi. Ada beberapa lokasi yang saat ini belum selesai. Akhirnya bahwa masih ada informasi korban di jalan peruntuhan. Namun di beberapa lokasi sudah kita bisa evakuasi. Untuk dari data terakhir yang kami dapatkan untuk korban jiwa, ada 2 lokasi yang menjadi dampak korban yang banyak. Yang pertama di Kabupaten Majene ada 8 orang terkonfirmasi meninggal. Dan di Mamuju sendiri terkonfirmasi ada 29 yang dinyatakan meninggal dunia. Namun yang di Mamuju ini kemungkinan masih bisa bertambah karena kami masih terus melakukan evakuasi. Oke, Kombes Syamsu Ridwan, di sana yang jadi kendala evakuasi hingga saat ini apa saja? Kalau dari tim gabungan? Ya, karena reruntuhannya, Mbak. Jadi reruntuhannya yang rata-rata dia 2-3 lantai, ya, dengan bangunan yang beton. Sehingga kita juga mengerahkan alat berat. Dan dalam proses evakuasi juga kita harus hati-hati sekali. Kemungkinan ditemukan korban yang masih hidup yang kita juga harus kita selamatkan. Oke, nah lalu bagaimana dengan warga? Di sana saat ini juga turun hujan, sementara bangunan warga atau tempat tinggal mereka hancur. Diarahkan kemana warga saat ini, Kombes Syamsu? Ya, ada berapa yang sudah membuat tenda, ya. Sudah ada pengungsian di daerah stadion, di puncak. Terus yang kedua juga kita juga di lapangan Makopolda juga kita siapkan untuk warga yang ingin mengungsi ke arah yang lebih tinggi. Namun sesuai dengan informasi dari BMKG bahwa warga diharuskan untuk menjauhi gedung-gedung yang tinggi dan supaya tidak berada di lokasi rumah terlebih dahulu untuk menghindari gempa susulan. Dan saat ini di sana listrik masih padam betul dan komunikasi terputus ya, Kombes Syamsu? Untuk listrik tadi sempat nyala. Oh, sempat Tapi nyala. sekarang ada, ya. Tadi sempat nyala sekitar jam 11.30. Terus sempat sore ini padam lagi. Untuk jaringan telepon juga hidup, tapi udah bisa diaktifkan. Cuman kadang-kadang hidup kadang mati, Mbak. Nah, untuk menjamin keamanan warga yang saat ini mengungsi, seperti apa khususnya dari pihak kepolisian yang berada di lokasi, Pak Syamsu? Ya, jadi kami juga sudah dari kepolisian, dari Polda maupun dari Polresta Mamuju sudah mengerahkan anggota untuk membantu korban dalam hal makanan. Yang kedua juga bantuan-bantuan berupa tenda juga kami kerahkan ke masyarakat yang saat ini sedang mengungsi. Untuk bantuan apakah terkendala dengan akses yang putus misalnya di Mamuju maupun Majene atau seperti apa, Pak Syamsu? Ya, memang untuk jalur saat ini di akses antara Makassar menuju ke Mamuju di sekitar Majene terputus karena pertama ada longsoran, yang kedua ada jembatan yang saya terbelah, jadi masih bisa dilalui, tapi untuk kendaraan roda 4 ini belum bisa dilalui. Oh, oke, masih banyak akses yang terputus ya, Pak ya? Iya, Nah, sehingga untuk bantuan dari luar mungkin disarankan bisa melalui jalur Palu ke Mamuju. Oh, jalur Palu ke Mamuju ya, ya. Ya. Alternatifnya. Nah, sampai pukul 17.33 WITA sekarang, Pak Syamsu, lokasi evakuasi yang difokuskan ini di daerah mana saja, di titik mana saja di Sulbar? Di rumah yang terdampak, Mbak. Jadi ini seperti sekarang ini di salah satu rumah warga di Jalan Mongintidi, tepatnya di Bengkel Rapang. Kami dapat informasi tadi ada 5 orang yang ada di dalam
reruntuhan. Ya. Sudah kita bisa evakuasi 2 orang, kita masih gali lagi ada sisa 3 orang. Oke, jadi berdasarkan laporan warga yang ingin melapor kemana sekarang Pak Syamsu? Ada posko-posko yang disediakan atau seperti apa? Ya, untuk posko gabungan di Mamuju sudah dibangun di Kodim, ya di Kodim. Silakan untuk bisa melaporkan kebutuhan tenda atau kebutuhan makanan sebagainya bisa ke Kodim Mamuju. Masihkah ada lokasi yang terisolasi pasca gempa ini, Pak Syamsu? Untuk lokasi yang saat ini kita fokuskan adalah masih dalam proses evakuasi korban, terutama di rumah masyarakat yang kena dampak gempa ini, yang masih di dalam reruntuhan, Pak. Hal lain juga yang tidak kalah pentingnya, Pak Syamsu, bagaimana memberikan informasi kepada warga agar jangan sampai juga mendapatkan informasi yang tidak valid, agar mendapatkan informasi dari otoritas yang memang berwenang. Itu seperti apa di lapangan, Pak Syamsu? Ya, untuk masyarakat ya, jadi ada setelah beredar dari BMKG yang jelas terkait dengan info gempa. Yang kedua terkait dengan daftar atau data-data korban jiwa, bisa langsung menghubungi ke posko yang ada di Kodim maupun bisa langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Bayangkara. Oke. Apa di sekitar sana ada rumah sakit darurat misalnya yang didirikan? Rumah Sakit Bayangkara juga jadi salah satu pusat untuk evakuasi, betul ya Pak ya? Iya betul sekali, karena ya, alhamdulillah Rumah Sakit Bayangkara dalam kondisi yang aman, tidak terkena dampak. Jadi bisa melayani masyarakat yang luka atau terkena dampak dari gempa ini. Nah, alhamdulillah. Kita kan ini sudah mau menuju malam, Pak Syamsu. Di lokasi, apakah warga-warga sudah dipastikan mereka punya tempat berteduh setidaknya malam ini? Ya, kita juga lagi sedang melakukan patroli ke tempat-tempat penampungan dan keluarga juga, kebutuhan mereka. Seperti tadi juga ada warga yang melaporkan kepada kami untuk kebutuhan tenda, dan segera akan kita drop ke sana tenda. Dan untuk antisipasi gempa susulan, apa yang disiapkan oleh tim gabungan di sana kepada warga? Untuk warga, seperti kita masyarakat bahwa sudah dengan himbauan dari BMKG bahwa ada kemungkinan gempa susulan, ya diharapkan untuk warga pertama menjauhi gedung-gedung bertingkat atau berada di dalam gedung. Yang kedua untuk menghindari. Pak Syamsu? Baik, Pak Syamsu nampaknya agak terputus, tapi kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya di Breaking News Kompas TV, Kombes Syamsu Ridwan, Kabid Humas Polda Sulbar, yang tadi memberikan informasi perkembangan evakuasi di sana. Tetap hati-hati dalam bertugas, Pak. Salam untuk tim gabungan yang saat ini bertugas pasca gempa di Sulawesi Barat. Tadi Kombes Syamsu Ridwan, Kabid Humas Polda Sulawesi Barat, menyatakan bahwa evakuasi terus dilakukan dan setidaknya warga untuk malam ini diarahkan untuk mengungsi ke posko-posko terdekat. Yang jadi perhatian adalah yang harus diwaspadai warga adalah gempa susulan. Karenanya warga diarahkan untuk menjauhi bangunan-bangunan tinggi dan diarahkan untuk menuju ke titik pengungsian di dekat posko yang disediakan oleh tim SAR gabungan di sekitar Mamuju maupun di Majene, Sulawesi Barat. Dari data BNPB hingga saat ini ada 34 orang yang meninggal dunia. Namun jumlah ini masih akan terus dipantau perkembangannya karena tadi juga tim SAR gabungan mengevakuasi sejumlah korban, baik korban selamat maupun korban meninggal dunia dan dibawa ke rumah sakit terdekat, salah satunya di Rumah Sakit Bayangkara. Dari gambar yang kita lihat ini, proses evakuasi dilakukan juga secara manual, apalagi untuk menyelamatkan korban yang berada di antara reruntuhan. Untuk alat berat digunakan untuk menyingkirkan material-material besar di sekitar bangunan yang runtuh. Sementara untuk mencari korban tetap dilakukan manual. Kita lihat gotong royong warga bersama dengan tim SAR gabungan masih mencari para korban. Breaking News Kompas TV kami akan lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami.